Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Adas dari kelas PJKRC dengan NIM 220301500062. Di sini saya akan membuat video pembelajaran guna untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ilmu Kesehatan. Adapun judul yang saya ambil pada kesempatan kali ini yaitu Pembinaan Mutu Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 poin. Yang pertama tanggung jawab, yang kedua batas kebugaran, yang ketiga wadah kebersamaan, yang keempat karunia Allah, dan yang kelima pendidikan. Sebelum masuk ke poin yang saya sudah sebutkan tadi, saya akan mengupas sedikit tentang pembinaan mutu sumber daya manusia. Pembinaan mutu sumber daya manusia ini adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di suatu organisasi maupun perusahaan. Tujuan dari pembinaan mutu sumber daya manusia ini adalah agar karyawan atau anggota dalam suatu organisasi maupun perusahaan dapat memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal. Pada pembinaan mutu sumber daya manusia ini ada 3 aspek sejahtera yang harus kita pahami. Yang pertama, sejahtera secara jasmani, maksudnya tidak adanya gangguan, keluhan ataupun kesulitan dari dan kepada jasmaninya. Yang kedua yaitu sejahtera rohani, maksudnya tidak adanya gangguan, keluhan ataupun kesulitan yang bersumber dari rohaninya. Dan yang ketiga yaitu sejahtera secara sosial, maksudnya sejahtera dalam kehidupannya, yaitu tidak adanya gangguan, keluhan ataupun kesulitan yang bersumber dari dan kepada kehidupan sosialnya. Kita masuk kepada poin pertama yaitu tanggung jawab. Tinggi ataupun rendahnya batas derajat sehat yang kita miliki merupakan tanggung jawab kita akan kesehatan kita sendiri. Kemudian muncul pertanyaan, apakah harta berdampak pada kesejahteraan kita? Jawabannya ya, namun bersifat relatif. Maksudnya, tidak semua harta dapat menjamin seseorang untuk hidup sejahtera. Kemudian kita masuk ke poin kedua yaitu batas kebugaran atau medis fisiologis. Batas kebugaran medis fisiologis ini merujuk pada kriteria medis yang digunakan untuk menilai tingkat kebugaran fisik seseorang dalam konteks kesehatan dan kinerja fisik. Batas kebugaran ini mencakup berbagai parameter fisiologis yang dapat memberikan informasi tentang kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan aktivitas fisik. Dapat terlihat di samping ada gambar anak. Yang pertama yaitu bagaimana mengetahui batas tersebut. Kita tahu bahwa manusia ini tidak luput dari pertolongan dan bantuan orang lain. Kalau kita lihat dari pandangan objektif, kita ini hanya menunjukkan sehat ataupun sakit. Kita lanjut pada poin ketiga yaitu wadah kebersamaan. Pada wadah kebersamaan ini terbagi lagi menjadi 2 poin. Yang pertama manusia makhluk sosial, dan yang kedua kebersamaan bersifat dinamis. Manusia makhluk sosial maksudnya manusia ini tidak mampu lepas dari kebersamaan dalam kehidupan sosial, baik itu kehidupan rumah tangga, bermasyarakat maupun bernegara. Yang kedua yaitu kebersamaan bersifat dinamis. Maksudnya diperlukannya suatu wadah yang bersifat saling menguntungkan agar saling melayani, agar terwujudnya kegiatan nyata pembinaan mutu sumber daya manusia. Saya mengutip dari kata bermakna di Google. Dia mengatakan bahwasannya diperlukannya rasa ikhlas dan lapang dada untuk mewujudkan kebersamaan dalam pembinaan mutu sumber daya manusia. Dan kemudian tak ada kata terlambat untuk berbuat baik. Kebaikan dapat dimulai setiap saat dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian kita masuk ke poin 4 yaitu karunia Allah. Ada 3 hal yang harus kita pahami pada poin keempat ini, yaitu menyadari, mensyukuri, dan menerapkan. Menyadari maksudnya kita menyadari bahwasannya orang yang sehat baik secara jasmani, rohani, dan sosial itu merupakan karunia atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mensyukuri. Maksudnya kita harus mensyukuri karunia tersebut dengan berperan aktif dalam saling melayani sesama umat manusia serta menjalankan kewajiban kita sebagai umat yang beragama.
Yang ketiga yaitu menerapkan, maksudnya persaudaraan, kebersamaan, dan saling melayani yang harus diterapkan guna terwujudnya sejahtera paripurna. Kemudian poin kelima yaitu pendidikan. Adapun sasarannya yaitu membuat semua peserta didik menjadi sumber daya yang memenuhi aspek jasmani, rohani, dan sosial. Yang kedua ada peran. Pendidikan keolahragaan merupakan lembaga yang berperan besar dalam mencapai sasaran di atas. Kalau yang ketiga ada organisasi terkait seperti Perpani, PASI, dan PELTI. Dan yang keempat penerapan. Olahraga nyata berperan dalam menyehatkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.